Seperti yang kita ketahui, manusia adalah apa yang dia lakukan setiap hari. Jika dia melakukan hal-hal yang baik, maka dia adalah orang yang baik. Dan jika dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dia akan menjadi orang yang buruk. Maka dari itu, penting sekali untuk bisa mengatur kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan setiap harinya. Dan di sini saya sudah merangkum 27 cara meningkatkan kualitas diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita langsung saja ke cara yang pertama. Cara untuk memperbaiki kualitas diri kita yang pertama adalah dengan membuat tujuan hidup jangka panjang dari diri kita. Tujuan itu sangat penting, seperti saat kita berkendara. Jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka hidup kita akan terombang-ambing menuju ke tempat yang tidak jelas juga. Orang-orang dengan tujuan hidup yang tidak jelas cenderung untuk terjebak dalam hal-hal yang negatif, seperti pencarian kepuasan secara instan, dopamin instan, dan juga hal-hal yang buruk lainnya. Maka dari itu, untuk bisa menjadi orang yang lebih berkualitas setiap harinya, kita harus bisa menentukan tujuan hidup kita mulai dari sekarang. Karena tentu saja, saat tujuan hidup kita sudah kita bentuk, semua yang kita lakukan saat ini dan nanti akan mengarah ke tujuan tersebut. Sehingga tindakan kita menjadi terarah dan alat-alat yang kita ambil untuk tujuan tersebut menjadi jelas, bukan hanya membuang-buang waktu lagi. Cara yang kedua untuk bisa meningkatkan kualitas diri adalah dengan membentuk jadwal bangun yang teratur setiap paginya. Ada satu kesalahan yang sering kali dilakukan oleh orang banyak, di mana banyak dari diri kita memilih untuk begadang setiap malam, yang justru itu sangat berdampak buruk terhadap kesehatan kita di masa depan. Dan disinilah pentingnya untuk mengatur jadwal bangun kita setiap paginya. Karena jika kita memiliki kebiasaan bangun yang tepat waktu, akan membuat kita memiliki kecenderungan yang lebih sedikit untuk begadang pada malam harinya. Membuat jadwal bangun yang tetap juga akan membuat kita memaksimalkan waktu yang kita miliki. Tidak akan ada waktu yang sia-sia karena semua yang kita lakukan, mulai dari proses tidur maupun bangun tidur, semuanya efektif untuk kita jalani setiap hari. Apalagi saat kita memiliki rutinitas lain seperti belajar, bekerja, dan melakukan hobi-hobi yang perlu setiap harinya. Maka dari itu, usahakan untuk bisa bangun di waktu yang sama setiap hari untuk bisa belajar cara paling sederhana untuk disiplin. Cara yang ketiga adalah dengan berolahraga. Sudah tidak asing lagi kalau olahraga itu adalah proses yang sangat perlu untuk kita jalani sebagai makhluk hidup. Dikarenakan manfaat yang bisa kita raih sangat banyak dari olahraga ini. Kita bisa menjadi lebih cerdas karena olahraga. Kita bahkan bisa menjadi lebih bahagia karena olahraga. Maka dari itu, rutinkanlah diri kamu untuk berolahraga setiap hari untuk menyokong proses perkembangan kamu entah saat belajar maupun saat bekerja. Karena berolahraga selalu bisa mempengaruhi dan menambah kesan positif dari setiap kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Cara meningkatkan kualitas diri setiap hari yang keempat adalah dengan membuat waktu belajar dan membaca yang teratur. Kadang kita seringkali terlalu terjebak dan terlalu berlarut-larut dalam menghibur diri. Seperti setiap harinya kita habiskan hanya untuk bermain game, menonton film, mendengarkan musik, dan hal-hal yang berbau hiburan lainnya. Maka dari itu, di sini mulailah untuk membentuk jadwal-jadwal yang penting untuk perkembangan diri kita
Dimulai dari jadwal belajar dan membaca buku setiap hari. Mungkin kedengarannya ya ini hanya untuk orang yang sedang sekolah atau kuliah. Namun ketahuilah, membaca dan belajar tidak hanya diperlukan oleh mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Namun justru belajar akan sangat bermanfaat untuk kita yang sudah tidak duduk di bangku sekolah lagi. Itu karena kita yang sudah tidak sekolah cenderung untuk selalu menerapkan apa yang kita pelajari saat kita membaca buku maupun belajar setiap harinya. Terlebih, kita cenderung memilih untuk mencari ilmu-ilmu yang praktikal, yang bisa kita terapkan secara langsung dalam memperoleh penghasilan maupun dalam membantu kehidupan kita setiap harinya. Cara yang kelima adalah dengan menulis jurnal. Jurnal adalah salah satu cara untuk mengabadikan diri kita dalam tulisan. Entah itu momen-momen yang berharga maupun hal-hal yang sepele sekalipun. Dan ketahuilah, orang-orang besar pada zaman dulu selalu membawa jurnal dengan diri mereka. Dan itulah kenapa kita bisa mengenal mereka walaupun mereka sudah lama sekali tiada. Manfaat dari menulis jurnal bukan hanya tentang keabadian, tapi juga tentang proses pengembangan diri saat kita menulis setiap hari, di mana proses menulis ini selalu memerlukan proses-proses berpikir yang akan meningkatkan fungsi kognitif kita dan juga akan menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Maka dari itu menulislah, entah dengan tujuan apapun itu. Cara yang keenam adalah dengan mengatur jadwal untuk bersosial. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, kita kalau ingin menjadi manusia yang lebih manusiawi, kita harus bisa dan mampu untuk membagi hari-hari kita dengan orang lain. Caranya ya dengan membagi waktu kita, walaupun hanya beberapa menit untuk mengunjungi teman ataupun tetangga di sekeliling kita. Karena dengan begitu, kita akan memiliki orang yang akan mau membantu kita saat kita merasa sedang dalam kondisi sulit. Bersosial juga justru akan membuat kita mengasah kecerdasan emosional kita dan mampu melatih empati kita terhadap orang lain. Karena kecerdasan emosi tidak bisa kita lakukan hanya dengan membaca buku. Yang paling cepat untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita adalah dengan bergaul dan berbicara dengan orang lain. Karena dari sana kita bisa mendengar apa yang orang lain katakan dan maksud orang tersebut mengatakan sesuatu. Dan kita diharuskan untuk memberikan respon yang tepat terhadap setiap situasi yang orang lain berikan kepada diri kita. Cara yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mensyukuri diri. Menjadi orang yang berkualitas memerlukan proses perenungan, di mana kita perlu memahami diri kita secara utuh, entah mulai dari kekurangan kita maupun kelebihan-kelebihan yang bisa kita lakukan. Dan disinilah pentingnya untuk mengambil waktu, walaupun hanya dalam beberapa menit, untuk memikirkan apa yang mampu kita lakukan dan apa yang tidak mampu kita lakukan. Pikirkanlah tentang apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang orang lain tidak miliki. Dan inilah sebuah proses mensyukuri diri untuk bisa lebih bahagia dan lebih paham alasan kita hidup di dunia. Cara untuk meningkatkan kualitas diri yang kedelapan adalah dengan melakukan hobi yang membangun. Memiliki hobi adalah wajib bagi setiap manusia, karena hobi adalah bagian dari proses penyembuhan diri dari tekanan-tekanan batin yang terlalu berlebih. Hobi akan membuat kita lupa akan segala masalah, dan hobi akan selalu membuat kita bahagia.
Maka dari itu, kalau bisa pilihlah hobi-hobi yang bisa meningkatkan kualitas diri setiap hari. Misalnya kemarin kamu memiliki hobi untuk bermain game, sekarang ubahlah ke arah bermain catur. Jika kemarin hobi kamu adalah bergosip dengan orang lain, sekarang gantilah dengan membaca buku. Namun tentu saja hobi disebut hobi karena kita suka melakukan hal tersebut. Maka jangan paksakan diri untuk membentuk hobi yang terlalu berat yang bikin kamu stres. Cara yang kesembilan adalah dengan membatasi penggunaan medsos. Media sosial adalah sebuah tempat orang-orang cenderung untuk membagikan kebahagiaan dan pencapaian yang sudah mereka raih. Dengan kata lain, kita hanya akan dicekoki dengan pencapaian orang lain dan keberhasilan yang sudah dicapai oleh orang terdekat maupun orang jauh di sekitaran kita. Ini bukannya akan menambah dampak positif terhadap kehidupan kita, justru kita akan terjebak pada perasaan-perasaan negatif, di mana kita merasa tidak memiliki apa-apa, kita merasa iri, kita merasa tidak pernah mencapai apapun, yang mengartikan kalau kita sudah tidak bersyukur. Dan parahnya lagi, media sosial adalah sebuah sumber penyakit di mana kita dibutakan terhadap diri kita sendiri dan lebih mengingat perasaan negatif yang kita berikan dan kita rasakan terhadap orang lain. Dari itu, kurangilah penggunaan media sosial dan jadilah orang yang lebih berkualitas. Cara meningkatkan kualitas diri yang ke-10 adalah dengan meningkatkan kemampuan komunikasi. Komunikasi itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita kembangkan dengan latihan. Dan ada berbagai cara untuk melatih kemampuan komunikasi. Dan manfaat dari terlatihnya kita dalam berkomunikasi adalah kita akan memiliki kesulitan yang lebih sedikit dalam kehidupan, di mana saat kita pandai berkomunikasi dalam lingkungan kerja, kita akan disukai oleh banyak orang, dan itu akan membuat kita lebih dihargai dan menghindarkan kita dari permusuhan-permusuhan. Cara melatih komunikasi adalah luangkanlah waktu kamu beberapa menit setiap harinya untuk berbicara dengan berbagai jenis orang. Semakin beragam jenis orang yang kamu ajak bicara, semakin terlatih juga kamu untuk mengolah diri kamu dalam berkomunikasi. Kamu juga bisa melatih kemampuan berkomunikasi kamu dengan memanfaatkan cermin, di mana kamu bisa berbicara di depan cermin kepada diri kamu sendiri. Cara yang ke-11 adalah dengan membuat waktu tidur yang cukup. Tidur cukup akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kamu saat ini maupun di masa depan. Karena tidur cukup adalah penentu dari sehatnya pikiran dan mental kita. Semakin baik pola tidur seseorang, semakin terang juga dia melihat dunia. Itu karena proses tidur adalah proses di mana otak seseorang mengalami proses perbaikan diri. Dan juga tidur akan menjadi proses di mana otak menempatkan ingatan-ingatan yang sudah didapat pada hari itu ke tempat yang tepat untuk bisa diingat di masa depan. Dan untuk jadwal tidur, secara umumnya itu berkisar antara 6-8 jam setiap malam. Dan ingat, tidur yang cukup itu dilakukan malam hari, bukan siang hari. Cara meningkatkan kualitas diri yang ke-12 adalah dengan mengevaluasi diri setiap kamu sebelum tidur. Maka dari itu, setiap kamu ingin tidur, luangkanlah 1 menit atau beberapa menit untuk mengingat hal-hal yang sudah kamu lalui pada hari ini.
Dimulai dari pencapaian-pencapaian yang sudah kamu raih, sampai masalah-masalah dan kesalahan-kesalahan yang harus kamu pelajari dan tidak kamu ulangi di masa depan. Itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih berkualitas karena kamu mampu belajar dari kesalahan. Dan evaluasi ini juga berarti kamu akan mengingat kelebihan yang kamu miliki. Dimana ini berarti kamu akan meningkatkan rasa syukur dalam diri kamu. Cara yang ke-13 adalah belajar dari kesalahan. Jangan sampai kamu sebagai manusia cenderung untuk mengulang setiap kesalahan yang sudah kamu buat sebelumnya. Karena itu berarti kamu tidak belajar dari kesalahan kamu. Yang mengartikan kamu tidak belajar dari hal lain sekalipun. Karena hal yang paling terang dan paling cepat untuk bisa mendapatkan sebuah pelajaran adalah kesalahan. Dan jika seseorang tidak belajar dari kesalahannya, itu berarti dia memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk belajar dari hal lain. Cara untuk meningkatkan kualitas diri yang ke-14 adalah memberikan waktu untuk beramal. Ada banyak sekali manfaat dari beramal, tapi yang paling terang adalah kita sebagai manusia cenderung untuk melihat dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang berada jauh di atas level kita, yang mana kita merasa terpuruk dan merasa terbebani dengan kehidupan kita. Apalagi jika perbandingan ini dilakukan oleh keluarga atau teman dekat kita, kita akan semakin merasa depresi dan rendah diri. Nah, disinilah pentingnya beramal, di mana dengan beramal kita bisa melihat orang lain yang justru berada jauh di bawah kita. Dan karena itu kita bisa merasa bersyukur karena kita beruntung sudah mendapatkan hal-hal yang sudah kita miliki saat ini, yang mana tidak dimiliki oleh orang lain. Apalagi beramal juga merupakan sebuah ibadah yang paling diinginkan jika orang yang sudah meninggal dibangkitkan lagi. Cara yang ke-15 adalah dengan mengistirahatkan mental dengan teratur. Yang paling sulit untuk dilakukan adalah membuat diri kita tenang, karena mental kita selalu dikoyak dan ditekan oleh berbagai jenis masalah. Dan inilah pentingnya menenangkan mental, karena dengan tenangnya mental kita bisa menjadi orang yang lebih terang dalam berpikir dan lebih mampu menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Cara untuk menenangkan mental atau mengistirahatkan mental adalah dengan mengevaluasi diri dan melakukan beberapa meditasi. Tenangkan diri kamu dan hilangkan semua pikiran-pikiran negatif dengan memfokuskan pikiran ke arah hal-hal yang positif. Cara yang ke-16 untuk menjadi orang yang lebih berkualitas adalah dengan membersihkan diri secara teratur maupun lingkungan sekitar kita. Membersihkan diri adalah sebuah awal dari proses perubahan yang besar. Karena dengan merapikan diri setiap hari, seperti merapikan tempat tidur maupun membersihkan halaman rumah dan rajin mandi setiap hari, akan membuat jiwa kita semakin tenang. Dan tenangnya jiwa akan mampu membuat kita bisa sadar akan apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita ke depannya. Mungkin kamu sering menyadari, di mana setelah kamu selesai mandi maupun membersihkan kamar kamu merasa lebih tenang, lebih segar, dan lebih fresh dalam menjalani hari. Dan itu memang salah satu dampak positif dari membersihkan diri. Cara yang ke-17 adalah dengan meluangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Menjadi produktif memang perlu, tapi kadang itu akan menjadi tidak baik jika terlalu berlebihan.
Maka dari itu, luangkanlah waktu kamu dengan tidak melakukan apa-apa. Karena dengan begitu, kamu sedang mengisi energi kamu untuk bisa lebih kuat dan lebih bersemangat lagi dalam melakukan tugas-tugas kamu yang belum selesai. Maka bersantailah dan isi energi kamu semaksimal mungkin. Dan setelah semua energi itu terisi, barulah kamu keluarkan dengan bekerja maupun belajar seperti sebelumnya. Yang jelas, jangan paksakan diri kamu sampai kamu merasa stres. Cara yang ke-18 adalah dengan melatih kemandirian dan tanggung jawab. Cara paling sederhana untuk melatih hal-hal ini adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan rajin membersihkan kamar, mencuci pakaian secara mandiri, maupun melakukan hal-hal sepele setiap harinya secara mandiri tentu saja. Karena kadang kita sebagai manusia terlalu sibuk terhadap hal-hal yang besar sampai kita lupa bahwa kita juga memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam taraf yang sederhana. Dan inilah yang harus kita ingat untuk bisa menjadi orang yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena tidak semua orang mengingat hal-hal sederhana ini. Cara untuk menjadi orang yang lebih berkualitas yang ke-19 adalah dengan membeli jam tangan. Ya, karena di bagian ini kita akan berlatih kemampuan manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting. Karena dengan adanya manajemen terhadap waktu yang kita manfaatkan dan gunakan setiap hari, kita jadi memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan waktu secara lebih efektif. Dengan tidak adanya waktu yang terbuang, akan membuat kita menjadi lebih produktif dan bisa menjadi orang yang lebih berkelas dan berkualitas setiap harinya. Kita bisa membentuk jadwal-jadwal setiap hari dengan membuat jadwal belajar, jadwal bekerja, jadwal beristirahat, jadwal bersosial, dan maupun jadwal-jadwal yang penting lainnya. Maka dari itu sangat penting untuk selalu membawa jam kemanapun kamu pergi untuk mengingat jadwal-jadwal yang sudah kamu tentukan terhadap diri kamu secara pribadi. Cara yang ke-20 adalah dengan menghilangkan sifat gengsi. Ya, dalam beberapa situasi, kita sebagai manusia pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam posisi ini, biasakanlah untuk tidak merasa terlalu gengsi dan juga tidak terlalu murah terhadap orang lain. Di mana saat kita tidak mampu dan benar-benar tidak mampu untuk melakukan sesuatu, kita jangan sampai ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Tapi kita juga harus tahu diri dengan tidak terlalu sering meminta bantuan kepada orang di sekitaran kita. Yang jelas, porsinya benar-benar harus ideal. Cara yang ke-21 adalah dengan memanipulasi lingkungan pribadi. Sebenarnya manusia itu sangat sederhana. Jika kita ingin menjadi orang yang pandai dalam melakukan sesuatu, kita hanya perlu mengisi diri kita semua panca indera kita tentang sesuatu yang ingin kita latih tersebut. Seperti saat kita ingin pandai bermain musik, kita harus sering mendengarkan musik dan melatih diri bermain musik. Maka dari itu sangat penting untuk menyediakan alat-alat maupun lingkungan-lingkungan yang mampu untuk mendukung proses perkembangan kita menjadi siapapun yang kita inginkan. Nah, maka dari itu disinilah pentingnya manipulasi lingkungan. Karena mau bagaimanapun, kita hanya akan bisa menjadi orang yang kita inginkan saat lingkungan kita mendukung dan memadai untuk melakukan perkembangan tersebut. Caranya sangat sederhana. Kita hanya perlu untuk menyediakan alat-alat belajar untuk kita tempatkan di sekeliling kita. Karena dengan begitu,
Kita akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk belajar karena kita sudah memiliki fasilitas yang kita butuhkan di sekeliling kita. Dan semalas apapun seseorang, jika dia sudah dikelilingi oleh hal-hal yang bermanfaat seperti buku maupun hal-hal lainnya, saat dia malas dan dia bosan melakukan kegiatannya setiap hari, dia pasti akan berkeinginan untuk paling tidak membuka salah satu dari buku tersebut. Dan inilah pentingnya manipulasi lingkungan. Cara yang ke-22 adalah dengan meluangkan waktu untuk belajar hal baru. Belajar hal baru adalah hal yang harus kita kembangkan dan kita lakukan sebagai manusia. Karena dengan semakin banyaknya pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, kita akan memiliki peluang untuk menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Dan juga orang dengan ilmu yang banyak dan pengetahuan yang banyak cenderung untuk memiliki sedikit sekali peluang untuk dimanipulasi oleh orang lain. Maka dari itu, belajarlah lebih banyak tentang banyak hal yang berbeda-beda. Ini akan membuat kita memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi sukses di masa depan, maupun peluang yang lebih besar untuk terhindar dari proses penipuan maupun manipulasi dari orang lain. Cara yang ke-23 adalah dengan melatih empati. Empati itu adalah hal yang sangat sulit. Tidak semua orang mampu untuk berempati terhadap orang lain. Tapi ada satu hal yang bisa kita terapkan jika kita ingin menjadi orang yang berempati, di mana kita harus bisa dan mampu untuk mengalami hal-hal yang buruk, mengingat hal-hal yang berat dalam hidup kita untuk bisa memahami situasi berat yang dihadapi oleh orang lain. Maka dari itu sangat penting untuk bercermin dari masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Karena dengan meningkatnya perasaan empati terhadap orang lain, kita akan memiliki sifat kemanusiaan yang semakin meningkat, yang mana kita akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Cara yang ke-24 adalah dengan membatasi konsumsi negatif. Yang saya maksudkan di sini adalah dimulai dari apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maupun apa yang kita rasakan, semua kita harus kontrol. Semua panca indera kita memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi hal-hal yang negatif. Dan semua itu mempengaruhi jiwa kita sebagai manusia. Maka dari itu, kita harus bisa menghindari konsumsi negatif, terutama bagi mental dan pikiran kita. Apa yang kita tonton dan dengarkan harus kita saring benar-benar untuk bisa menjadi orang yang benar-benar bermoral dan tidak rusak mentalnya. Dan tentu saja, penyaringan dari konsumsi ini selalu membutuhkan kesadaran diri yang tinggi. Cara untuk menjadi orang yang lebih berkualitas setiap hari adalah dengan membentuk prioritas yang jelas terhadap diri kita setiap harinya. Bentuklah tujuan-tujuan jangka pendek. Dimulai dari tujuan jangka pendek untuk membantu tujuan jangka panjang kita, maupun tujuan-tujuan jangka pendek yang benar-benar untuk diri kita maupun orang lain di sekitaran kita. Karena dengan adanya tujuan jangka pendek, kita akan mampu untuk menghabiskan hari-hari kita dengan lebih efektif dan bermanfaat. Dan saat seseorang tidak tahu harus melakukan apa, karena tidak punya prioritas setiap harinya, cenderung untuk terjebak pada hal-hal yang negatif, seperti hiburan-hiburan dan hal-hal tidak berguna yang hanya membuang waktu. Cara yang ke-26 atau yang terakhir untuk meningkatkan kualitas diri setiap harinya adalah dengan sesekali bersantai dan pergi berlibur.
Liburan itu bagus untuk jiwa kita. Karena dengan liburan, kita akan menemukan situasi yang berbeda dari situasi monoton yang sudah kita alami setiap harinya. Dan situasi yang berbeda selalu membuat kita sebagai manusia memiliki perasaan yang lebih segar dan hati maupun jiwa yang lebih tenang. Maka dari itu, di sela-sela kesibukan yang begitu padat, di sela-sela produktivitas yang begitu besar, luangkanlah waktu untuk mengenal diri dan bersantai dengan berlibur agar jiwa menjadi lebih tenang dan energi semakin meningkat. Sekian dari program Diri. Wassalam.